Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Semoga Allah yang maha menyaksikan menggolongkan kita menjadi orang yang selalu merasa disaksikan Allah, karena puncaknya zikrullah adalah selalu merasa ditatap Allah. Akibatnya kita setiap waktu sibuk dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang tanya dari kajian semalam, apa di antara ciri orang yang kurang kuat imannya? Gampang. Satu, diberi nikmat kurang bersyukur, kurang saja, mengeluh saja. Kalau orang yang imannya kuat, syukur terus, karena tahu bahwa setiap saat itu nikmat melimpah ruah. Mata bisa berkedip, hidung bisa bernafas, tubuh bisa bergerak, lihat air saja bisa syukur luar biasa. Kenapa? Ya kita tidak perlu nimba air, tidak tahu mata airnya di mana, bagaimana pH-nya jadi 7, bagaimana bebas dari bakteri, semua ada. Bisa tidur, syukur. Berapa banyak yang tidak bisa tidur? Bisa bangun, syukur. Berapa banyak yang tidur tidak bisa bangun? Bisa duduk, syukur. Bisa berdiri, syukur. Bisa melangkah, syukur. Karena tidak semua orang dapat bisa bangun, bisa duduk, bisa berdiri, bisa jalan, benar? Bisa nafas, syukur. Bisa kedip, syukur. Masya Allah. Bisa menggerakkan tangan, syukur. Berapa banyak yang tangannya tidak bisa bergerak? Maka orang yang kuat iman, hidupnya bersyukur terus. Orang yang kurang kuat imannya mengeluh, sibuk dengan yang tidak ada. Yang kedua, kalau diuji oleh Allah, kurang sabar, rewel, berkeluh kesah, ngerasulo. Padahal ujian ini bagian dari kasih sayang Allah. Kita punya anak sekolah, diuji, kita ngutang demi anak lulus ujian, benar? Semua nabi diuji oleh Allah sebagai pembuka kemuliaan, pembuka keberkahan. Ujian itu bagian dari nikmat. Ingat, semua nabi, orang yang paling dicintai Allah, diuji. Dengan ujian makin nampak kehebatannya. Betul? Kalau kita tidak dihina, kita tidak ketahuan kesabarannya. Tapi ketika kita dihina orang, lalu kita bersabar, kelihatan itu kesabarannya. Jadi ujian itu benar-benar bagian yang harus disyukuri. Dan hidup ini sepenuhnya ujian. Nah, bagi orang yang kurang iman, takut. Kita tidak menantang ujian dari Allah, tidak. Kita berlindung kepada Allah dari segala fitnah, ya. Tapi kalau sudah ditakdirkan kita menghadapi sesuatu, ridho, karena kita ini milik Allah, sesuka Allah. Mau diapain saja diri kita, sesuka pencipta kita. Dan Allah yang menciptakan kita itu Allah yang maha baik, yang tidak pernah berbuat buruk,
yang maha pengasih dan penyayang, yang tidak ada kezoliman. Dan selama ini pun Allah berbuat baik kepada kita terus menerus. Bayangkan, kita ini milik Allah yang maha baik, yang bersih, selamat dari perbuatan zolim. Selama ini pun berbuat baik, tidak pernah berhenti, setiap saat lalu menguji kita, pasti untuk kebaikan. Kalau yakin seperti itu, ridho, mau diapain saja diri kita oleh Allah, ya enggak apa-apa. Ini kan bukan milik kita diri ini. Jadi orang yang kuat iman, dia ridho dengan apapun yang Allah takdirkan. Dia berbaik sangka kepada Allah. Orang yang kuat iman menikmati ujian ini sebagai bagian dari kasih sayang Allah. Menikmati ujian ini sebagai penggugur dosa. Menikmati ujian hidup ini sebagai pengangkat derajat, pahala melimpah. Jadi tidak ada komplain. Tapi yang kurang iman, kenapa saya begini? Allah tidak adil. Oh, padahal kalau diadili dia musnah, ya. Ya kalau sholat kita barusan diadili aja udah berantakan kita, Pak. Jadi orang yang makin kuat imannya akan menikmati saja apapun yang Allah perbuat bagi dirinya, tidak ada masalah. Harta mau diberi, mau ditahan, mau diambil oleh Allah, ya sesuka yang punya, benar. Dan disyukuri saja, karena pasti ada kebaikan. Kita tukang parkir tidak pernah menyebut musibah ketika mobilnya diambil pemiliknya, ya kan? Kita merasa milik kita, jadi sering menganggap musibah. Seperti tubuh ini, ya, saya juga tidak tahu nih, tubuh saya ini akan sama-sama pulangnya atau ada yang pulang duluan, ada yang jari duluan, ada yang kaki duluan, ya kan? Baru lihat YouTube seorang bapak-bapak yang kerja, lalu dua tangannya ini kena mesin, dua-duanya hilang separuh. Ini sudah ada waktunya pulang duluan, hadirin. Gara-gara tangannya tidak ada, jadi YouTuber, ya. Karena dia pakai alat sendiri, buat nyuapin, dan itu menarik untuk dakwah. Saya lihat sebagian sudah pada pulang duluan ini kan. Coba nyengir. Giginya udah duluan sebagian, ya kan? Ridho. Baik sangka. Faman rodiya falahu ridho. Barang siapa yang ridho kepada takdir Allah, Allah ridho kepada kita. Kalau kita ridho, dan Allah pasti tahu hati kita ridho, maka Allah akan membuat hati kita ringan menghadapi cobaan ini. Lalu Allah juga menolong kita menjalani ujian ini dan berpahala. Kalau kita tidak ridho, waman sakhita falahu suqtu. Allah jadi marah dan hati jadi sempit, jadi berat hidup ini, dan jadi sulit jalan keluarnya, plus jadi dosa, rugi. Ingat teorinya, teori genteng jatuh, ya. Kalau genteng jatuh kena jidat, bagaimana? Jawab, benjol. Tidak boleh mengatakan saya tidak terima, saya tidak terima. Tidak mungkin nyebut tidak terima, karena tanda terimanya sudah ada, ya, benjol. Jadi bagaimana? Terima, udah diterima, kan udah benjut, tinggal diakalin saja supaya benjutnya sembuh. Kalau nasi jadi bubur, terima sambil cari
cakwe, ayam, kacang polong, kerupuk, kecap, seledri, bawang goreng, jadi bubur ayam spesial. Show must go on. Hidup ini akan berlangsung sampai kita mati nanti, ya. Ngalir saja, tidak usah ribet. 3, ciri orang yang kuat iman selalu sabar. Yang kurang kuat, kayak cacing kepanasan. Untuk hal-hal yang remeh saja ribet. Tapi bagi yang kuat iman, mau ujian kecil, sedang, besar, tetap enjoy, dinikmati. 3, kan cuma 4 kejadian hidup ini. Kalau berbuat, kalau orang yang kurang kuat iman demi makhluk, demi dinilai orang, demi cari kedudukan di sisi orang, demi dikagumi, demi dihormati orang aja. Tapi bagi yang kuat iman, Allah, agar Allah ridho, agar punya bekal untuk bisa pulang berjumpa dengan Allah nanti. Makin kuat iman, makin ikhlas. Makin kurang iman, kurang ikhlas. Padahal keikhlasan itu kebahagiaan. Jadi kalau ada yang nanya, kenapa saya kurang bahagia? Ya kurang ikhlas lah. Harusnya kita terus melatih diri untuk lepas minimal 3 kalau mau ikhlas itu, ya. Lepas dari kesukaan dan menikmati pujian orang. Ini bukan masalah ada tidak ada dunia, ya, tapi senang tidak kita dipuji orang. Karena kalau sudah semua demi dipuji orang, nah itu nanti merembet ke ibadah. Yang kedua, kita suka tidak dapat privilege, diperlakukan spesial oleh orang. Kalau kita senang diperlakukan spesial oleh orang, ingin selalu diperlakukan spesial, sudah susah kita ikhlasnya. Nanti kita beramal juga demi diperlakukan spesial oleh orang. Kalau tadi dipuji, puji itu hanya verbal, hanya tulisan, ya. Tapi kalau privilege, diperlakukan spesial, sudah hadirin sekalian, udah macam-macam, ya. Cara duduk, kursi, mobil dibukakan, pokoknya banyak yang mabok ingin diperlakukan spesial, biasanya dengan kedudukan, pangkat, gelar, jabatan, penampilan, harta, popularitas. Itu bisa membuat orang dapat privilege, dan kalau ini yang diniatkan gak bahagia. Adik-adik santri, perlukah kita jadi orang terkenal? Jawab. Perlu tidak? Perlukah kita ingin jadi orang ngetop? Mau apa? Nggak ada perlunya jadi orang ngetop. Tapi Nabi Muhammad ngetop, ditopin. Jadi kita tidak perlu ingin ngetop, tapi kalau Allah mau kita ngetop, ditopin. Gimana sih? Ditopkan. Banyak yang pengen viral, nggak ada yang nonton selain dia sendiri. Tapi banyak juga yang tidak pengen viral, diviralkan. Viral itu terserah Allah. Kenapa dong pakai medsos? Saya emang nggak pusing mau terkenal atau tidak, mau ada yang nonton atau tidak, mau ada yang nyimak, itu mah bukan urusan saya, itu urusan MK Digital, ya. Kalau ya bagian bicara aja gini, sebisa mungkin bicaranya sing ikhlas, kemudian yang disampaikannya sekuat tenaga benar, dan berusaha mengamalkannya. Udah cuman itu yang bisa saya lakukan. Perkara siapa yang harus nonton, ya terserah Allah.
MQ Digital dengan timnya membuat sedemikian rupa sebagai ladang amalnya. Sing ikhlas, berusaha keras ikhlas. Apa sih ciri orang ikhlas? Menikmati. Sholatnya nikmat, doanya nikmat, sedekahnya nikmat, nolong orang nikmat. Kenapa bisa nikmat? Karena Allah ngasih nikmat. Kenapa Allah ngasih nikmat? Karena Allah tahu kita tidak berharap dari makhluk. Pengen dipuji, pengen diperlakukan spesial, dan ingin sesuatu yang ada di tangan orang. Ini kembali diingatkan, tidak akan bosan mengingatkan ini ya. Karena ada yang dari awal tuh sudah pengen aja dikasih orang. Punya temen ada uangnya, pengen ditraktir aja. Padahal kita punya, nggak usah pengen ditraktir. Ya tapi kan lumayan ngirit. Pengen nerak, gimana sih? Traktir, neraktir. Naik angkot, pura-pura susah ngeluarin uang di dompet. Karena pengen diongkosin. Yang getir itu adalah makan bersama. Giliran udah habis, aduh maaf saya mau ke toilet. Semuanya di toilet ngumpul 5-5-nya. Nanti masuk yang ke-6 kasirnya ya. Tidak akan berkurang rezeki dengan sedekah. Ayo jangan ingin dikasih. Nanti kita bisa menilai seseorang jadi jelek hanya karena kita pengen dikasih. Gak nyangka ya, orang itu ternyata pelit. Emang kenapa dia pelit? Ya masa pulang dari Mekah nggak bawa oleh-oleh gitu, nggak ada urusan. Jangan, kalau kita tidak berharap apa-apa dari orang lain, lega hati ini, enak, ringan, tidak ribet pikiran kita, tidak akal-akalan. Sudah, Allah lah, Allah maha memiliki semua karunia. Kita berharap dari makhluk, Allah tidak ngasih, kita kecewa benar. Kalau kita berharap dari Allah, Allah mau ngasih, ketemu kok. Wa yuridka bi khairin fala radda li fadli yusibu bihi may yasha'u min ibadi wa huwal ghafurur rahim. Surat Yunus 107. Nah itu latihannya. Kalau mau kuat iman, jangan pengen dipuji apapun, jangan ingin diperlakukan spesial, dan jangan ngarep-ngarep sesuatu yang ada di tangan orang. Kalau kita udah banyak harapan, acting kitanya tuh dibagus-bagusin karena pengen diberi. Gimana kalau kita pedagang? Kalau mau baik-baik saja, bukan supaya orang beli. Baik-baik saja. Kenapa baik? Ya kan amal soleh kita. Wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Dan berbuat baiklah kalian, profesionallah kalian, lakukan all out yang terbaik. Kita profesional tuh, ini dalilnya ya. Al-Baqarah 195. Wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Selesai di sini. Kita berbuat baik ke pembeli bukan supaya dia beli, tapi berbuat baik ke pembeli karena Allah menyuruh kita berbuat baik dan Allah menyukai. Berbuat baik kepada keluarga, lakukan aja. Bukan supaya dikagumi ayah yang baik, ayah teladan, ibu yang mulia. Enggak ada urusan. Urusan kita adalah berbuat baik, itu diperintah Allah dan Allah menyukainya. Kalau mau jujur, jujur. Kalau kerja misalkan, kenapa saudara disiplin sebagai karyawan? Lah kan Allah nyuruh, Allah suka. Saudara pengen karirnya bagus ya, gak ada urusan dengan karir, terserah Allah.
Nggak usah pusing dengan karir, tidak akan kemana-mana kok. Apa yang ditetapkan untuk kita ketemu. Yang penting wa asinu innallaha yuhibbul muhsinin. Ini kunci profesionalisme. Ibu yang baik aja. Bukan supaya suami tidak berpaling ke lain hati. Susah. Mau gimana? Sama kalau jadi guru yang baik aja, nanti Allah yang ngebulak-balik para santri, para murid, bukan kita yang ngebulak-balik. Hebat sekali Islam itu ya, membuat orang tuh bahagia, enggak beban. Beban itu kan kalau pengen dinilai Pak oleh makhluk. Halo, mikir apa? Ulang. Saya lihat matanya ke depan tapi kayak ngenerawang gitu. Dan yang ketiga, keberapa? Terserahlah apa aja nomor. Pokoknya asal bahagia silahkan. Kan cuma 4 kejadian hidup ini, dapat nikmat, diuji itu dari Allah, dari kitanya berbuat, beramal dan bersalah, kita akan tergelincir. Tidak bisa tidak, kita tidak akan sempurna, pasti ada kesalahan karena kita bukan Rasul. Tapi orang yang kuat iman apa cirinya? Walladzina idza fa'alu fahishatan au zalamu anfusakum zakarullah fastaghfaru lidunubihim wa may yaghfiru dunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Surat Ali Imran 135. Jadi ketika berbuat salah segera ingat Allah, itu kuncinya, dan minta ampun. Nah, orang yang kuat iman itu tidak ingin berbuat salah, tapi ketika tergelincir, cepat, astagfirullah, cepat. Makin cepat ingat Allah, makin sering ingat Allah, makin yakin, ini makin kuat iman seseorang. Jadi ada kalanya orang tergelincir tapi membuat tobatnya tuh dalam sekali. Salahnya segini, tapi tobatnya habis-habisan sehingga ngeduk dosa-dosa yang lalu. Ada kalanya orang bersalah jadi tidak ujub, tidak merasa suci, tidak merasa mulia oleh Allah. Mungkin dibuat penjagaannya dilonggarkan sehingga dia tergelincir, tapi gara-gara tergelincir dia tangisannya itu menghabiskan dosa-dosa yang belum ditobatin dan membuat dia jadi susah sombongnya karena dia merasa saya banyak dosa, saya banyak aib. Nah, jadi dosa saja kalau tidak diniatkan dan tergelincir segera tobat, cirinya orang kuat iman adalah air mata tobat. Makin kuat iman seseorang melihat dosa itu seperti gunung yang mau roboh menimpa dirinya. Tapi orang yang lemah imannya, dosa itu seperti lalat, ditepis begitu saja, enggak pernah takut oleh dosa. Silakan kita tafakuri diri kita sendiri. Kalau mau kuat iman, jadilah ahli syukur. Kalau sedang diuji, sabar lah, ngalir. Gimana nih, saya ekonomi lagi sulit, ya jalanin saja. Saya nggak nyangka, sama, saya juga nggak nyangka ya. Tapi ini nggak ada sekali buat makan. Kalau masih ada umur, berarti ada besok lusa rezekinya. Tapi gimana ya, kalau lagi sulit begini, siapa yang ngasih? Sama, lagi lapang rezekinya dari Allah, lagi sulit juga rezekinya dari Allah. Jadi saya harus bagaimana? Ya terus ikhtiar terus, doa terus yang banyak.
amalkan apa yang Allah perintahkan kalau dalam situasi sulit. Kapan datangnya? Nah, Allah udah tahu kapan waktu terbaik. Kok utang saya nggak lunas-lunas ya? Mungkin nggak bertekad bayar utang. Iya, tidak semua orang berutang niat ngelunasin utangnya. Kenapa? Karena saya pinjam kepada yang banyak uang. Loh, utang ya utang. Nah, pinjaman saya kecil, utangnya kecil, tidak niat bayar, nggak lunas-lunas tuh. Utangnya besar, niat bayar, minta tolong kepada Allah dan yakin hanya Allah yang bisa membayarkan, dan dia ikhtiar, dibayarkan. Nggak ada yang besar bagi Allah. Dunia ini nggak ada apa-apanya. Kenapa saudara semangat sekali ketika membahas hutang? Kok tahu sih? Ya kelihatan wajahnya. Begitulah rekan-rekan sekalian, hidup ini harus serius ke Allahnya. Kalau nggak serius ke Allah, ya udah, cuman bagian GTA. Galau tiada akhir, CTA, capek tiada akhir, dan KCA, kecewa tiada akhir. Bapak sudah tahu belum kalau udah tua apa cirinya, Pak? Ada berapa? Ada berapa? 3, Pak. 1, mudah lupa. Nah, yang kedua dan yang ketiga saya lupa. Senang ya, senang ya. Sekali lagi terima kasih Bapak Ibu yang baik. Alhamdulillah, senang sekali kita bisa silaturahim. Terima kasih Bapak Ibu yang baik. Saya mohon maaf atas segala keterbatasan. Selamat meminta kepada Allah dikuatkan iman. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan shadiqan wa qalban khashian wa lisanan zakiran wa amalan mutaqabbalan. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu alla ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.